Silakan Mbak Safira Ramadhani. Bentar Pak. Udah muncul belum ya? Oke, udah keluar, silakan. Udah muncul? Oke. Pertama, dilihat pertanyaannya dulu. Soalnya, berdasarkan informasi di atas, hitung perkiraan harga saham Telkom dengan metode discounted free cash flow. Yang kedua, setelah mempertimbangkan adanya risiko kompetisi dari perusahaan telekomunikasi global, Mr. Han Ji Pyong memperkirakan margin keuntungan pada 2021 dan selanjutnya hanya sebesar 11%. Hitung kembali perkiraan harga saham Telkom dengan metode discounted free cash flow berdasarkan asumsi yang baru. Ini share screen-nya ada Excel-nya juga kan ya Pak? Ada. Oh ya, takutnya cuma soalnya ada. Anda bekerja sebagai seorang analis keuangan di perusahaan multinasional Global Investment Group. Anda diminta membantu Mr. Han Ji Pyong, seorang analis keuangan untuk menganalisis perusahaan Telkom untuk mengidentifikasi peluang dan melakukan analisis prospektif Telkom. Analisis lingkungan bisnis dan strategi. Yang pertama, PT Telkom ini adalah BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan bla 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 dan merupakan mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia yang menguasai 50% dari jumlah pelanggan telepon seluler di Indonesia. Telkom merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia dalam hal kapitalisasi pasar dan merupakan perusahaan induk dari Telkom Group yang bergerak dalam berbagai bisnis termasuk telekomunikasi, multimedia, properti, dan jasa keuangan. Sesuai dengan data historikal 3 tahun terakhir, rata-rata pendapatan Telkom naik 5% setiap tahun. Peningkatan jumlah pelanggan seluler dan internet kabel seiring dengan perkembangan industri dan teknologi ekonomi digital dapat mendorong berlanjutnya pertumbuhan kinerja keuangan PT Telkom. Dan ke depan dengan proyeksi terdapat pertambahan 1% dari rata-rata historikal secara konstan. Sebagai dasar proyeksi sales growth ke depan. Ini suaranya mantul ya, Pak? Di saya sih bagus. Untuk menopang peningkatan jumlah pelanggan dan pertumbuhan pendapatan, Telkom harus menambah dan memperbarui aset satelit dan jaringan kabelnya, sehingga aset turnover Telkom dalam periode forecasting hingga terminal ya diperkirakan menurun menjadi 1. Di sisi lain, seiring proyeksi pendapatan dan prospek bisnis yang meningkat, perkiraan free cash flow Telkom seterusnya akan tumbuh 5% setelah periode forecasting. Ini ada analisis akuntansinya, sales, net operating asset, NOPAT, dan closing debt. Oke. Terus ada informasi tentang saham, market value, book value, sama outstanding share. Terus ada analisis finansialnya. Telkom punya 2 lini bisnis yang dipegang oleh Telkomsel, anak perusahaan, dan bisnis jaringan data dan internet yang dipegang oleh lini bisnisnya yang lain yaitu IndiHome. Selain penguatan bisnis Telkomsel dan IndiHome, Telkom menunjukkan stabilitas margin keuntungan. Margin laba bersih perseroan 11,7% hingga
Desember 2020 sehingga sempat turun ke 10,4% pada 2019. Margin yang besar tersebut membuat laba bersih perseroan tetap stabil hingga kini. Seiring dengan makin besarnya pengguna seluler dan internet di masa mendatang, perseroan diperkirakan mampu untuk menaikkan margin keuntungan pada 2021 dan selanjutnya sebesar 12%. Ini ada manajemen Telkom membuat keputusan untuk tidak melakukan pembagian dividen pada 5 tahun ke depan. Dikarenakan Telkom ingin fokus untuk melakukan ekspansi usaha sehingga laba bersih digunakan sepenuhnya untuk pengembangan usaha. Suaranya masih jelas nggak ya? Masih. Oke. Sesuai dengan laporan keuangan tahun 2020, pinjaman Telkom ini ada 50 juta, terdiri dari obligasi 20 juta dan pinjaman Bank Mandarin 30 juta. Analisis risiko. Dari aspek makroekonomi didapatkan informasi YTM obligasi pemerintah Indonesia untuk tenor 10 tahun itu 6%. Meskipun pandemi COVID-19 masih berlanjut di tahun 2021, pemerintah optimis pemulihan ekonomi akan terus berlanjut hingga 2021 sehingga memberi harapan bagi investor sehingga ekspektasi tingkat imbal hasil investasi mereka di pasar keuangan Indonesia menjadi 14%. Sedangkan sensitivitas imbal hasil Telkom terhadap pasar sebesar 0,8, tarif PPh-nya 20%. Pertama, kita melakukan forecasting. Dari data yang ada, tadi ada sales ya, NOA sama NOPAT. Sudah, Pak. Oke, tadi diketahui untuk salesnya 5% ditambah, tadi ada keterangan, ini ya, sesuai dengan data historikal 3 tahun terakhir, rata-rata pendapatannya naik 5% setiap tahun. Dan ada untuk proyeksi ke depannya ada pertambahan 1% dari historikal secara konstan. Berarti kan sama semuanya untuk tahun berikutnya. Jadi 5% ditambah 1%. Artinya sales growth-nya 6%. Nah, di sini untuk sales-nya, sales tahun 2021 berarti sales tahun 2020 dikali 1 plus persentase sales growth-nya 6%. Ketemu ini. Terus untuk aset turnover-nya tadi diketahui di sini. Ini ya. Aset turnover Telkom dalam periode forecasting hingga terminal year diperkirakan menurun menjadi 1,0. Berarti aset turnover-nya 1. Nah, menghitung net operating asset yaitu dengan membagi sales dibagi aset turnover. Ketemu. Terus untuk forecast profit margin diketahui di soalnya. Nih, tadi kan ada margin laba bersih 11,7 hingga Desember 2020 dan sempat turun hingga 10,4 pada tahun 2019. Tapi di soal ini ada keterangan bahwa mampu menaikkan margin keuntungan pada 2021 dan seterusnya berarti sampai tahun 2023 dan 2024 sebesar 12%. Berarti persentase forecast buat forecast profit marginnya adalah 12%. Nah, ini menghitung net operating NOPAT-nya
sales dikali forecast profit margin-nya. Hasilnya ini. Lalu untuk forecast other operating income-nya nggak diketahui ya. Langsung masuk ke change in net operating asset, yaitu mengurangi net operating asset tahun 2019 dikurangi 2018 dan seterusnya. Untuk untuk free cash flow-nya yaitu dengan mengurangi NOPAT dikurangi net operating asset-nya. Kita ini. Lalu kita akan menghitung cost of capital-nya atau menggunakan WACC karena ini soalnya tadi discounted free cash flow ya. Makanya kita menggunakan WACC. Nah, diketahui pinjaman Bank Mandarin tadi 30 juta, obligasinya 20 juta, dan saham biasanya ada outstanding shares-nya 100.000, market value-nya 800, dan book value-nya 754. Pertama kita harus menghitung present value dari obligasinya. Oh, ini belum diganti nih. Harusnya AA. Nominalnya 20 juta, kupon rate-nya 10%, berarti interest-nya berarti 2 juta ya. Untuk yield-nya kita menggunakan, tadi di soal diketahui, YTM obligasi pemerintah Indonesia untuk tenor 10 tahun adalah 6%, ditambah dengan spread-nya, spread-nya di sini, 269,3, tapi ini dalam BPS ya, berarti 269,3 dibagi 100, hasilnya 2,693%. Maka yield-nya yang diperoleh yaitu 8,693. Ini di present value kan ya. PV principal nominal dikali 1 per 1 plus I pangkat N. Terus untuk interest-nya berarti interest-nya yang 2 juta dikali 1 per 1 plus I pangkat N per I, hasilnya present value obligasinya yaitu 21.748.485. Nah, ini kita mencari cost of debt after tax ya. Untuk tax-nya 20%, tadi market value pinjaman Bank Mandarinnya 30 juta dan obligasinya sesuai dengan present value-nya yaitu 21 juta. Nah, untuk YTM-nya tadi interest-nya 10% dan untuk obligasinya menggunakan yield yang ini, yield yang baru. Terus kita proporsikan untuk 58% ini diperoleh dari 30 juta dibagi jumlah debt-nya yaitu 51 juta. Untuk weighted average-nya yaitu YTM dikali proporsinya. Terus cost of debt-nya itu weighted average-nya itu dijumlahin, untuk cost of debt after tax-nya itu dari weighted average dikali 1 minus tax-nya, 20% tadi, ketemu 8%, 7,6%. Untuk cost of equity-nya dari soal diketahui, mana ya tadi? Diketahui betanya 0,8. Ini ya, sensitivitas imbal hasil Telkom Telkom terhadap pasar sebesar 0,8. Expected return-nya 14%. Dari keterangan ini, ekspektasi tingkat imbal hasil investasi mereka di pasar keuangan Indonesia adalah 14% dan risk free rate-nya menggunakannya ini ya, 6%. Cost of equity-nya yaitu risk free rate ditambah beta dikali expected return dikurangi risk free rate, yaitu diketahui dihasilkan 12%. Lalu kita menghitung WACC-nya, cost of debt-nya tadi after tax-nya ini 7,6%, dengan market value-nya 51.700.000 dan common stock-nya itu 80 juta, yaitu dari market value-nya 800 dikali outstanding share-nya 100.000.
weighted-nya kita proporsikan antara cost of debt dan common stock-nya, yaitu 39% dari 51 juta dibagi 131 juta, dan 61% yaitu dari 80 juta dibagi 130 juta. Lalu ditemukan WACC, yaitu proporsi dikali YTM-nya, ketemu WACC-nya 10,5. Kita masuk ke valuation, yaitu tadi discounted free cash flow. Pertama kita mengambil data dari forecast-nya. Ini di step 6 ya. Forecast-nya berarti yang ini kan, dari tahun 2021 sampai 2023. sampai yang terminal value-nya, maaf. Terus untuk cost of capital-nya kita ngambil dari WACC, yang ini 10,5%. Terminal value growth rate-nya diketahui di soal. Jadi mana ya? Oh ini, perkiraan free cash flow Telkom seterusnya akan tumbuh 5% setelah periode forecasting. Oke. Nah, kita pakai diskon faktornya, yaitu berarti sekian, di present value kan, free cash flow-nya dan terminal value-nya, dihasilkan total present value-nya itu 165 juta, dan less debt-nya itu menggunakan book value dari debt-nya, yaitu 30 juta, untuk pinjaman dan obligasinya 20 juta. Maka debt-nya 50 juta, present value equity-nya 115 juta, number of share-nya 100.000, jadi share price-nya 1.159,37. Safira, kita stop sampai di sini dulu ya, sebentar ya. Buat teman-teman ada yang punya komentar nggak dengan kerjanya Mbak Safira? Ada yang beda nggak ngitungnya? Kalau udah sama semua berarti udah benar semua nih. Tepat ya, perhitungannya udah benar tadi apa yang Safira sampaikan. Boleh di-share screen lagi nggak Safira? Soalnya deh. Nah ini Mbak Safira bagus nih ditanda-tandain. Jadi apa sih yang relevan ketika kalian baca soal, terutama UAS ya, ujian ya. Itu kan waktunya pasti sempit. Jadi kalau soal kayak gini panjang, ya sebetulnya kalau kalian baca pelan-pelan nanti ya akan ini ya. Maksudnya tapi kalau karena waktunya terbatas, kalian langsung aja ke fokus aja ke apa yang diminta soal. Apa yang diminta soal, di soal ini kan minta valuation berdasarkan discounted free cash flow. Apa sih yang diminta untuk menghitung valuation pakai free cash flow ini? Nah, menghitung free cash flow seperti apa? Nah, ini kebetulan ada worksheet-nya yang harus kita cari apa dulu. Untuk free cash flow kan kita perlu angka net operating profit after tax dan net operating asset ya, supaya nanti dapat free cash flow, selisih antara NOPAT dan change of net operating asset. Nah, kita fokus ke situ dulu. Nah, nanti kita baca soalnya nih, apa nih yang relevan. Sama Safira buletin data historical 3 tahun terakhir, rata-rata sales-nya, pendapatannya naik 5% setiap tahun. Tapi kan itu bicara historical ya. Nah, kita terus lagi, ternyata ada nih clue-nya. Terdapat pertambahan sebesar 1% dari rata-rata historical secara konstan. Nah, berarti ke depan, ketika periode forecasting, rata-rata sales-nya atau rata-rata pendapatannya akan 5 plus 1, jadi 6%. Soalnya tadi saya lihat, nanti ada teman kalian juga, nanti kalian evaluasi sendiri aja ya kerjaannya. Masih ada yang pakai sales growth-nya malah 1%. Nanti cek sendiri masing-masing
sales growth-nya dipakai 1%. Nah, itu kan jadi lain tentu nanti perhitungannya. Nah, ini lihat konteksnya bahwa ada pertambahan sebesar 1%. Nah, ini kadang satu kata aja kalian miss bisa jadi beda hasilnya. Nah, pertama itu. Kemudian aset turnover-nya. Nah, aset turnover ini kan untuk kita hitung net operating asset-nya ya. Nah, dia bilang 1 nih. Jadi meskipun historicalnya berapa ya, 1, sekian gitu ya, 1,2 atau berapa gitu, tapi dia bilang Telkom harus menambah memperbarui aset sehingga ketika value forecasting sampai terminal year, artinya ketika kita hitung nanti, atoknya itu jadi 1 gitu. Nah, ini teman-teman ada juga yang masih pakai 1,2. Nah, itu juga nanti tentu akan lain nanti hasilnya. Nah, kemudian yang terakhir, di sini di paragraf ini ada free cash flow Telkom akan tumbuh 5%. Nah, ini juga penting. Ini untuk apa? Untuk menghitung nanti terminal value-nya, growth terminal value-nya 5%. Jadi ada yang tukar-tukar kayaknya sih. Jadi 5%-nya jadi nanti kan ini bisa macam-macam ya, cuman kalimatnya bisa macam-macam, cuman kalian harus pahami konteksnya. Nah, di sini juga udah disediakan nih tabelnya. Ini artinya ini kan kalau aktualnya ya udah nggak usah dirubah-rubah kan ya. Nah, kemudian ada satu lagi yang saya lihat, saya amati ada juga yang menggunakan pembaginya market value nih ketika menghitung menghitung eh, harga sahamnya. Nah, ingat nanti ketika menghitung harga saham, valuation-nya itu dibagi outstanding shares-nya. Ini banyak informasi-informasi yang sebetulnya jadi nggak kepake kan sebenarnya. Tapi yang namanya soal mungkin ya disajikan informasinya banyak, cuman beberapa nggak relevan. Jadi kalian harus hati-hati banget. Nah, kemudian di paragraf ini kita juga ada clue juga cerita tentang profit margin. Katanya ini kan banyak cerita-ceritanya di bumbu-bumbunya ya sebenarnya ya. Ya kalian baca aja cuman nggak perlu di inilah. Ini Safira udah buletin nih. Katanya margin keuntungan 2021 dan selanjutnya 12%. Nah, ini aja yang relevan nih untuk perhitungan kalian. Kalian udah nggak usah lihat lagi 11,7, 10,4 karena itu udah historical. Kecuali nanti memang dimintanya menghitung sendiri. Misalkan pakai average gitu ya, nanti ya silahkan dihitung. Nah, kalau ini dia udah bilang bahwa kita akan asumsikan pakai 12%. Nah, ini juga ada, tadi saya lihat masih pakai historical. Selanjutnya, Safira, nah ini juga clue penting nih, tidak melakukan pembagian dividen, tapi karena ini kita bicara tentang free cash flow, jadi kita fokus ke sana aja. Tapi kalau nanti ada dividen, tentu akan berpengaruh juga kan. Nah, kemudian apalagi ya tadi ya? Oh, ini tingkat kupon. Obligasi tingkat kupon. Nah, ada teman-teman yang pakai juga tingkat kuponnya itu sebagai yield ketika menghitung WACC. Nah, ketika menghitung WACC, cost of debt-nya kan tentu kita harus cari yield to maturity ya. Yield to maturity bukan pakai kupon. Tingkat kupon ini nanti kita pakai cuma buat menghitung kupon yang dibayar ketika kita mau menghitung market value-nya obligasi ini. Tadi Mas Safri udah tunjukkan caranya. Nah, ini tingkat kupon ini ketika kita nyari cost of debt, pakainya yield. Yield-nya dari mana? Nah, ada informasi lagi bahwa obligasinya Telkom ini tenornya 10 tahun, ratingnya AA, terus dikasih tabelnya. Nah, ini kan juga udah kita pelajari ya. Nah, kemudian dia juga punya pinjaman. Pinjaman ini kalau ini nggak ada isu nih, karena dia punya market value, ya udah market value-nya dianggap ini. Artinya kita pakai book value-nya aja 30 juta ini. Dan tingkat bunganya juga nggak ada isu antara yield dan kupon. Sama dia. 10%. Itu udah nggak ada isu. Kemudian hati-hati lagi pajak ya. Pajaknya 20%. Nah, kemudian ketika menghitung, nah di sini ada informasi-informasi tentang CAPM, menghitung cost of equity. Berarti kan dia sebagai expected market return. Kemudian risk free rate-nya mana? Cari, oh ternyata ada nih 6%. Kemudian 0,8. 0,8 ini apa nih? Tadi Mbak Safira. Beta, Pak. Beta, betul.
Jadi dia nggak bilang beta nih, dia dibilangnya sini sensitivitas imbal hasil Telkom terhadap pasar sebesar 0,8. Jadi kita juga dituntut paham juga, oh ini apa 0,8 ya betanya. Dia bahas apa istilahnya bisa sensitivitas, bisa beta, bisa apa yang lain-lain gitu ya. Cuman kita harus paham konteksnya. Oke sih dari saya itu dulu. Jawab yang B ini kan perubahannya apa? Nah perubahannya eh, profit marginnya ternyata nggak 12%, asumsinya jadi 11%. Coba perhitungannya punya nggak Mbak Safira? Ditunjukkan aja, diperlihatkan sebentar. Kalau 11% dia tentu harusnya sih turun itunya apa market value-nya, harga sahamnya, harga perkiraan harga sahamnya. Nah, yang kedua coba langsung aja harga. Nah, ini valuation-nya. Ya, jadi 861 ya. Coba saya cek jawaban saya 86. Ya, 861 ya. 861,83. Nah, jadi karena profit marginnya turun dari 12% ke 11%, sale price-nya jadi 861. Tadinya sekitar 1000-an lebih tadi ya. Nah, itu juga secara perhitungan nanti sama forecast-nya tadi. Cuman karena profit margin-nya lain, tentu nanti free cash flow-nya lain. Sementara WACC dan sebagainya karena di sini nggak berubah, ya sama dengan yang sebelumnya. Nah, ini juga nanti bentuknya bisa mungkin ditanya sensitivitas. Ini kan artinya ketika perubahan profit margin itu 1% turun, nah berapa perubahan harga saham? Nah, kalian tinggal cari selisihnya. Ini kan menunjukkan juga sensitivitas asumsi ya, sensitivitas valuation kita. Jadi perubahan 1% profit margin ini berpengaruh terhadap harga saham sebesar sekian. Nah, itu juga nanti bisa bentuknya bisa macam-macam pertanyaannya. Nanti bisa juga nanti nggak hanya profit margin yang berubah, ada juga sales growth-nya berubah, atau growth terminal value-nya yang berubah. Sangat bisa bervariasi. Nah, saya sih ngelihatnya kalau 1-2 tahun ke belakang nih, soal forecasting valuation ini akan jadi yang dominan ya, mungkin 50%-an lah dia dari ini. Jadi kalian mungkin spend waktu, seenggaknya kan sejam ya, dari total, kalau nggak salah 150 menit lah, 2,5 jam kan. Seenggaknya 1 jam kalian harus udah bisa beresin nih soal yang ini. Sisanya kalian bisa pakai buat yang pilihan ganda kan, 25 soal atau 30 soal, kalian bisa spend 45 menit lah, 45 menit, kemudian sisanya esai-esai yang teori, dan mungkin kalian bisa pakai sisanya lagi untuk review. Silakan teman-teman, ada yang mau komentar dulu nggak tentang ini deh, tentang yang kita bahas ini dulu. Nggak ada? Jadi itu benar ya Pak yang sudah ditampilkan? Gimana Mbak Andina? Yang ditampilkan punya Safira itu yang sudah betul gitu Pak? Ya, betul itu perhitungannya. Oh. Sambil mencocok. Oke, nanti kalian masih punya waktu ya, mereview. Kalian bisa juga kan bareng-bareng gunakan waktu dalam 1-2 hari ini, kerja bareng, kerja kelompok, ketemuan, bahas-bahas yang ya di mana yang miss gitu kan. Nah, mostly sih kan akan seperti ini kan sebetulnya soalnya. Cuma nanti metodenya aja, metodenya mungkin bukan free cash flow tapi yang lain gitu kan. Itu antisipasi aja. Kemungkinan sih nggak akan semuanya diminta gitu ya, karena akan terlalu banyak dan akan terlalu lama. Oke, terima kasih ya Mbak Safira, bisa ditutup. Oke, terima kasih Mbak Safira dan teman-teman. Kita udah bahas soal yang forecasting valuation. Kemudian kita juga secara materi sudah sampaikan semua. Dari keseluruhan itu ada yang mau ditanyakan dulu nggak teman-teman yang lain? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, Mami silakan.
Ini kan kalau misal kayak soal tahun lalu kan ini bobotnya kan besar ya Pak. Terus ada beberapa step gitu. Kalau misal tadi tuh ada teman yang nanya Pak, kalau misal apa di tengah itu kita perhitungannya salah, akhirnya kan ntar di hasil akhirnya di share price-nya kan juga salah kan ya Pak. Nah itu kira-kira gimana ya Pak penilaiannya? Ya pokoknya kalian best effort dulu lah. Kalau penilaian, ya nanti tentu saya juga nggak akan tiba-tiba ngasih 0 juga kan. Iya. Ya pasti yang penting buat saya sih kalian kerjain dulu, best effort, kerjain yang terbaik lah. Kalian udah berusaha 1 semester, kerjain baik-baik, kalian juga ngerjain tugas. Makanya yang penting buat saya sebenarnya, ya kalian kerjain sendiri. Ini kalian udah dapet privilege nih, meskipun ya kalian harus apa belajar di rumah masing-masing, tapi kan kita ngerjain kan bisa pakai Excel gitu kan, makanya saya punya tips, kalian siapin aja Excelnya duluan gitu kan. Nah itu kan nggak apa-apa kan, sah-sah aja, dan dibolehkan kan pakai Excel. Kalau kalian ujian fisik mungkin ceritanya lain lagi nih, mungkin lebih kompleks, karena kalian nggak boleh pakai laptop gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu kalian siapkan deh, maksudnya laptopnya gitu kan, jangan sampai kemudian error, listriknya, jaringan internet, dan kebanyakan yang saya dapat cerita dari teman-teman ini kebanyakan ya faktor-faktor kayak gitu yang bikin kalian malah ujiannya jadi nggak maksimal. Kalau udah dikerjain, ya ada salah di tengah-tengah gitu yang menyebabkan hasil akhirnya salah, tentu saya akan melihat prosesnya, nggak akan melihat hanya hasil akhirnya aja. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Yang penting usaha aja dulu deh. Ya Pak. Oke, ada lagi yang lain? Pak, izin bertanya Pak. Iya, ya Dina. Kalau di ujian itu nanti dari Pak Hilman sendiri ada ketentuan buat pembulatan di belakang koma gitu-gitu nggak? Soalnya soal yang tadi tuh saya agak beda. Jadi kalau Safira 1159, kalau itu 1155 gitu Pak. Saya sih akan melihat keseluruhan sih sebetulnya. Maksudnya di mana sih sebetulnya bedanya 1155 misalnya 1159. Oh ternyata misalkan Mbak Dina PACC-nya dibuletin gitu. Jadi kan itu berubah ngaruh tuh. Saya sih akan membenarkan itu sebetulnya ketika prosesnya benar. Cuman kalau kalian ngerjain pakai Excel, sebetulnya ya apa adanya aja, nggak perlu dibuletin. Jadi itu pasti akan sama sebetulnya. Jadi misalkan dapat PACC-nya 10,49. Ya udah pakai itu aja kan, tinggal merefer aja ke situ, ke sel yang itu ya, kalau kalian pakai Excel. Tapi kalau kalian pindahkan misalkan 10,49 jadi 10,5 misalkan, nah itu mungkin akan jadi hasil yang berbeda. Cuman saya bisa maklumi sih kalau hal-hal kayak gitu. Ya intinya saya akan melihat nggak cuma hasil akhir, tapi nanti prosesnya. Karena nanti di soal pun tentu step-stepnya akan dinilai terpisah kan. Iya, makasih Pak. Oke, Mbak Dina, Mbak Hamami, dan teman-teman, karena ini pertemuan terakhir ya, mungkin saya izinkan saya buat titip pesan aja ke kalian. Pertama buat UAS besok, siapin baik-baik tadi hal-hal teknis, laptop gitu ya. Kemudian listrik gitu ya. Kalau listrik mungkin ya kalian nggak bisa mitigasi ya. Tapi ya sebisa mungkin gimana caranya supaya dipersiapkan lah kondisi lingkungannya, kamar atau bebas gangguan segala macam. Nah, setelah itu ya kalian tentu berdoa dan minta restu orang tua ya, kalau yang masih ada orang tua, keluarga, supaya ujiannya lancar. Kemudian apalagi ya, yang penting buat saya itu tadi proses, dan saya sih nggak akan ngelihat langsung ke hasilnya, karena saya ngelihat kalian 1 semester ini juga kan dari aktivitas, dari tugas, dari kuis dan macam-macam. Dan karena kalian ujiannya virtual kayak gini, tentu kalian sangat bisa ya bekerja sama, dan itu nggak dibolehkan. Jadi tetap jaga integritas teman-teman, meskipun saya nggak tahu, nggak ada yang lihat juga gitu kan. Tapi percayalah bahwa integritas itu nggak lebih penting,
nilai itu nggak lebih penting dari integritas kalian yang akan kalian bawa gitu kan sampai kapanpun. Nanti kalian kerja, kalian penempatan gitu. Nah, itu akan terbawa semua tuh sampai kalian ya kebiasaan kalian itu nanti akan terbawa lah. Nah, tolong jaga aja nama baik alma mater STAN gitu ya, alma mater kalian, alma mater saya juga sama-sama dari STAN, tolong dijaga nanti kalian penempatan di MNQ, di mana di mungkin di tempat lain gitu ya. Nah, nanti tolong dijaga nama baik alma mater kita. Apalagi ya, saya senang belajar 1 semester sama kalian. Jadi belajar lagi gitu kan. Artinya saya belajar ini juga dulu di D3, D4, kemudian di S2. Kalau nggak dipakai sehari-hari juga sebetulnya saya akan lupa gitu. Cuman karena harus dikasih amanah ngajar, jadi saya belajar lagi gitu kan dari teman-teman. Saya sih memposisikan diri sebagai yang ya karena tahu duluan aja mungkin ya. Jadi nanti kalian juga kalau kalian kemudian lanjut D4 misalkan, S1, S2, bahkan nanti bisa S3 gitu kan, ya tentu nanti kalian juga akan jauh lebih baik lah dari saya, dari teman-teman yang lain gitu. Jadi jangan berhenti sampai sini lah nanti. Apa ya, itu aja sih dari saya. Dan terakhir mungkin saya mau minta maaf kalau selama ini dalam interaksi kita ada yang kurang berkenan. Saya minta maaf buat teman-teman, mungkin ada yang tersinggung atau apa ya. Sebagai manusia saya minta maaf dan sukses buat UAS, dan nanti saya harap semua bisa wisuda bareng semua ya, lulus semua dan mudah-mudahan wisudanya juga nggak virtual lagi nih, mudah-mudahan udah beres nih. Amin. Ya. Oke, dari sesi itu silakan teman-teman ada yang mau disampaikan. Ya, terima kasih juga Pak untuk 1 semesternya. Oke, ya sama-sama ya. Oke, kalau nggak ada lagi yang disampaikan, saya bisa tutup kuliahnya. Pak, mau foto dulu Pak. Oh iya, boleh. Ayo guys, kameranya dibuka semua. Gimana nih gayanya, Mami? Saya nggak bisa, karena saya mencet screenshot-nya. Bebas dulu aja, Pak. Dimulai ya, teman-teman. Aku hitung. 1, 2, 3. Slide kedua. Bentar. 1, 2, 3. Udah, Pak. Oke, terima kasih Mbak Mami dan teman-teman semua ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu di lain kesempatan. Siapa tahu ada yang penempatan di DJPPR, ketemu saya ya. Oke, sekarang sih saya cuma bisa mendoakan aja nih, karena kuliah juga udah beres. Mudah-mudahan kalian lancar, UAS, nilainya baik-baik, dan penempatan sesuai yang diharapkan. Amin. Amin. Terima kasih, Pak. Oke, saya tutup kuliahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Sehat selalu. Pak, sehat selalu. Guys.